Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, jumpa lagi kita dalam kesempatan yang sangat mulia ini, di bulan yang sangat mulia ini, bulan yang dikatakan oleh Allah sebagai 1000 bulan. Karena di situ ada satu malam, di mana malam itu merupakan lebih baik daripada 1000 bulan, yang artinya adalah lebih baik dari 84 tahun lamanya. Seorang ibadah di dalam malam itu artinya seperti halnya dia ibadah selama 84 tahun. Bagaimana Allah sangat mulia sekali terhadap hambanya. Satu malam saja dia beribadah selama malam itu, maka malam itu seakan-akan 1000 bulan lamanya. Luar biasa. Maka izinkan hari ini saya akan membahas tentang Alful Lailah wal Lailah. Malam 1000 bulan. Khairum min alfi syahrin. Apa malam itu? Adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailah artinya malam, Qadar artinya adalah syaraf, mulia. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang puasa dulu, karena bulan Ramadan juga berkaitan dengan bulan puasa. Allah dan Rasulnya telah menjelaskan dalam Al-Quran serta hadis, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kalian wahai orang-orang beriman berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban di sini adalah kewajiban kita semua sebagai seorang muslim. Muslim yang apa? Yang baligh dan berakal. Muslim, baligh, berakal. Sehingga jika dia bukanlah orang yang muslim, maka tidak berkewajiban untuk berpuasa. Kemudian jika dia tidak baligh, masih anak kecil, umur belum baligh artinya belum haid, ya, atau belum keluar sperma untuk laki-laki, maka dia belumlah orang yang baligh. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Jika memang dia adalah orang yang gila, maka dia tidak berkewajiban untuk berpuasa Ramadan. Rasul juga menjelaskan dalam hadisnya, man shoma Ramadan imanan wahtisaban. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, beriman dia kepada Allah, wahtisaban, dan meminta ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan dihapuskan seluruh dosa-dosa yang telah ia lakukan sebelumnya. Tapi tentunya dosa yang ada di sini adalah dosa kecil. Jika dosa besar seperti halnya pembunuhan, ya, kemudian mudminul khamr, yang suka minum arak, ya, mabuk-mabukan, ganja, maka dia tidak akan bisa diampuni oleh Allah kecuali kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang sungguh-sungguh. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala dari hadisnya, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, ketika datang bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka akan dibuka pintu-pintu surga. Ini luar biasa. Di mana di bulan yang lainnya Allah tidak membuka pintu surga. Di bulan ini, di bulan Ramadan ini, Allah membuka selebar-lebarnya bagi kita semuanya untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Siang, pagi, sore, malam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ini adalah bulan di mana diliburkannya pekerjaan kita, kita stay at home, kita belajar di rumah, bekerja di rumah, mengaji dari rumah, maka kita manfaatkan. Mari kita manfaatkan waktu bulan Ramadan
liburan corona kali ini dengan taqarrub kepada Allah, dengan mensucikan Allah, dengan mawas diri, karena manusia ini banyak dosa sehingga Allah menimpakan sedikit kecil dari azabnya Allah Subhanahu wa taala, agar mengingatkan kita bahwa kita harus mengingat Allah lebih banyak lagi. Kemudian wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutup pintu-pintu neraka, wasul silatis sayatin, dan dibelenggu setan-setan. Setan di bulan ini tidak ada. Siapa yang berkata ini? Rasulullah. Maka barang siapa yang tidak mengimani ini, kafirlah dia. Terus kenapa kok ada kejahatan? Apakah dia diganggu setan? Tidak. Kejahatan yang ada di muka bumi ini ketika bulan Ramadan bukanlah karena setan. Manusia sering menyalahkan setan, tapi sebenarnya tidaklah setan semuanya yang bekerja. Ini kasihan ini setan nih. Kok saya aja yang disalahkan? Padahal manusia itu lebih jahat daripada setannya. Kenapa? Nafsunya yang lebih jahat. Di mana nafsu ini jika lebih besar daripada setannya, maka terjadilah kejahatan yang lebih besar. Kemudian saudara-saudara semuanya, bahwa puasa Ramadan ini berbeda dengan puasa yang lainnya. Amal ibadah yang lainnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kadarnya. Namun ketika bulan Ramadan ini tidak terbatas, Allah melipat gandakan. Kata Rasulullah, wa ana ajzi bihi. Ya, saya akan membalas, kata Allah, ya, dari perkataan Rasulullah, saya akan membalas orang-orang yang berpuasa. Taroka akluhu ta'amahu li ajli, dia meninggalkan makanannya karena aku. Wasyarabahu li ajli, dia meninggalkan minumannya karena aku. Wa ana ajzi bihi, maka aku akan membalas apa yang telah ia lakukan. Dari sini saudara-saudara semuanya, saya mengajak kepada Anda semuanya, maka kita sebagai seorang muslim bukan hanya berpuasa. Kita harus memuasakan seluruh badan kita, nafsu kita puasakan. Ya. Mata kita puasakan dari hal-hal yang haram. Kelamin kita pun kita puasakan dari hal-hal yang haram. Sampai ketika batas waktunya Allah membolehkan kita untuk makan, minum, ya, maka itu boleh hukumnya. Kemudian janji Allah Subhanahu wa taala juga, la khulufu famus shaim atyabu indallah min rihil miski. Dari hadisnya Rasul menjelaskan kepada kita semuanya bahwa famus shaim atau bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, ya, lebih dicintai Allah, lebih harum daripada min rihil miski, daripada harumnya minyak misik. Misik itu kita tahu adalah minyak zaman Rasulullah yang sangat harum sekali, mahal, ya. Maka itu lebih mulia, ya. Mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum daripada misik. Itu yang berkata adalah Rasulullah. Namun kita juga disunahkan Rasul untuk selalu sikat gigi, ya, siwakan sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Sebelum zuhur, waktu zuhur kita disunahkan untuk siwakan. Jangan sampai ketika waktu puasa gara-gara mengambil hadis itu kemudian kita berpersepsi lain, ya, akhirnya tidak mau sikatan, akhirnya baunya luar biasa, kemudian berkata kepada temannya, ada yang lebih harum daripada minyak misik. Apa itu? Ini mulut saya. Maka itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian saudara-saudara semuanya, kata Rasul dalam hadisnya yang lain, asyamu junnatun, bahwa seorang itu mempunyai tameng di dalam peperangan, ya.
maka puasa merupakan tameng bagi seorang muslim. Untuk apa? Junnatun minan nar, sebagai tameng yang ada dari neraka jahanam nanti. Seorang ingin diselamatkan dari api neraka, maka puasalah dia. Ada satu pintu di surga nanti yang disediakan untuk orang-orang muslim yang sering berpuasa, baik itu puasa wajib ataupun puasa sunnah. Pintu itu adalah pintu Royan, ya, Babur Royan, yang disediakan untuk orang-orang yang berpuasa. Di dalam bulan puasa, di dalam bulan Ramadan terdapat satu malam. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada satu malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Atau lebih mulia daripada 84 tahun. Ibadah kita dalam satu malam itu sama seperti halnya ibadah dalam 84 tahun lamanya. Luar biasa. Betapa mulianya Allah memuliakan kita semuanya di bulan ini. Malam itu tidak lain adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian apa ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar? Pertama, malam Lailatul Qadar adalah malam di mana keheningan lebih terasa daripada malam-malam yang lainnya. Ini dijelaskan dalam kitab Fathul Mu'in. Hening, lebih terasa hening sekali. Bahkan tidak ada hewan-hewan yang misalkan biasanya itu di gunung kita mendengar ada hewan-hewan liar gitu ya malam hari, itu tidak ada sama sekali. Maka salah satu tanda-tandanya adalah itu. Dan Rasul juga sering menjelaskan ya bahwa malam Lailatul Qadar itu biasanya 21 ke atas yang ganjil bilangannya. Malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Ada 5 malam di mana kita harus menggunakannya sesering mungkin untuk beribadah kepada Allah. Kalau memang bisa, kita jangan sampai tidur ketika malam itu. Kita gunakan untuk beribadah, kita gunakan untuk sholat, kita gunakan untuk tadarus, kita gunakan untuk iktikaf. Beberapa tahun yang lalu saat saya di Mesir juga, ketika malam 21 ke atas, orang-orang Mesir itu biasanya mengajak saudara-saudaranya, keluarganya untuk beriktikaf di masjid. Makan, minum dia di situ. Pekerjaan sudah dilepas karena itu menjelang Idul Fitri, tentunya sudah libur. Ya, mereka cuti dari pekerjaan, kemudian mereka hidup di dalam masjid itu selama berhari-hari. Untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, buka dia di sana, sahur dia di sana, membaca Al-Qur'an dia di sana, digunakan sebaik-baiknya. Maka itu adalah beberapa fenomena yang terjadi ketika waktu saya belajar di Mesir sana. Hal itu juga yang dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita harus menggunakan waktu malam Lailatul Qadar itu, yang merupakan malam yang lebih baik daripada 84 tahun lamanya, sebagai ibadah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika malam itu ternyata kita tertidur atau kita maksiat, karena maksiat di malam itu sama seperti kita maksiat selama 84 tahun lamanya. Tidur kita di malam itu seakan-akan kita juga tidur selama 84 tahun lamanya. Kemudian Rasul menjelaskan iltamisuha fil ashril awakhir. Kalian beribadahlah ketika waktu 10 malam terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Fita si'aten tabqi, pada malam ke-9 mungkin. Wa fi sabi'aten tabqa, ada malam ke-7 mungkin, atau malam wa fi khamisaten tabqa, dan malam ke-5 mungkin. Kita gunakan, bisa jadi malam ke-27 atau malam ke-5 sebelum Idul Fitri, atau ke-7 sebelum Idul Fitri, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Hal itu yang bisa mengetahui oleh malam Lailatul Qadar adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda berikutnya, selain keheningan yang sangat terasa di malam itu
jika kita di tepi laut, maka kita akan merasakan air laut itu tidak lagi asin, tapi tawar. Subhanallah. Kok bisa terjadi? Ini wallahu alam. Ini yang menjelaskan adalah ulama-ulama, bisa dibaca di kitab Fathul Mu'in, mungkin bisa murojaahnya kembali, sehingga orang-orang yang di samping laut ini bisa mencicipi air laut yang berubah menjadi tawar ketika malam itu saja. Maka silahkan kita gunakan waktu Ramadan ini, karena malam di bulan Ramadan ini merupakan malam-malam yang baik. Kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, yang sholat witir, yang sholat tahajud, yang sholat tasbih, yang sholat duha, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika memang kita tidak bisa sholat di masjid, maka kita sholat di rumah, mengingat virus corona ini masih merambah ke berbagai daerah yang ada di Indonesia ini, khususnya yang ada di ibu kota. Silakan berhati-hati, jika memang harus sholat ke masjid, berhati-hatilah. Tapi memang kalau memang di daerah dirasa tenang, misalkan di daerah Kudus, COVID-19 belum terlalu banyak, maka kita sunnahnya keluar dari rumah, sholat di masjid, iktikaf di sana, ya, menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan khusyuk dan tenang. Terima kasih, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita. Mari kita gunakan waktu Ramadan ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.